Inilah video detik-detik angin besar memporak-porandakan atap rumah warga. Nampak dalam video amatir milik warga ini memperlihatkan kerusakan rumah akibat terjangan angin besar. Angin yang begitu besar dan cukup lama ini mengakibatkan banyaknya rumah warga yang mengalami kerusakan di bagian atap. Tercatat ada 80 rumah warga rusak ringan dan 15 rumah rusak berat akibat kejadian ini. Pasca kejadian, warga yang terdampak angin puting beliung berusaha memperbaiki rumahnya. Mereka berharap ada uluran tangan dari pemerintah untuk meringankan biaya perbaikan rumah mereka. Nah, kronologi kejadian angin puting beliung itu lewat dari utara menuju ke selatan. Pas kena terdampak, kebetulan rumah kami itu sebagai ketua RT 02 RW 09 terdampak itu dari RT 2 itu sekitar 22, RT 3 17 rumah, RT 1 16 rumah, ya keseluruhan mah itu sekitar 80 rumah. Tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian dua anak laki-laki yang tenggelam saat mandi dan bermain di Sungai Cimandiri, Kampung Parung Pecang, Desa Hegarmana, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Dua orang korban itu diketahui bernama Zidan dan Arka, berusia 12 tahun. Mereka merupakan warga Kampung Ciawi, Desa Bantar Kalong, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Menurut laporan, kedua anak tersebut sedang bermain bola dan mandi di sungai bersama beberapa teman-temannya. Namun saat berenang ke tengah, korban diduga mengalami kesulitan dan tidak mampu kembali ke tepian. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian di sekitar lokasi. Dua anak kecil ini main di kali biasalah, habis main bola katanya. Yang dua itu duluan ke sini, yang dua nyusul. Ketika yang dua ke sini nyusul yang dua itu udah di kali posisinya. Udah posisi udah di kali di tengah, udah kepalanya udah gini-gini. Berapa orang tadi, Bang? 4 orang. 4 orang. Orang. Yang hanyut? Yang hanyut 2 orang, yang selamat 2 orang. Namun yang 2 orang juga nggak bisa berenang, ya. Lari-lari aja diikutin dari pinggir Kali Cimandiri ini. Proses pencarian masih terus dilakukan. Kondisi sungai yang cukup dalam dan arus yang deras menjadi tantangan tersendiri bagi tim SAR. Pihaknya berharap kedua anak segera ditemukan dengan bantuan tim SAR untuk memperluas area pencarian. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam rekaman video amatir yang beredar, tampak warga bergotong royong mengevakuasi para siswa dari sungai. Peristiwa jembatan ambruk ini terjadi di jembatan gantung di Desa Pajaten, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Sebanyak 8 siswa terjatuh ke sungai, 4 siswa diantaranya harus dievakuasi ke puskesmas. Jembatan khusus pejalan kaki ini dibangun untuk akses masyarakat antar dusun dan antar desa. Guru olahraga SMP Islam Terpadu Darul Hikmah Ilham Habibi mengatakan, korban terjatuh saat akan menyeberang usai melakukan olahraga. Alhamdulillah udah sehat semua, cuma mungkin pada masih shock aja. Ada luka-luka mungkin, Pak? Kalau luka tidak ada. Lecet. Itu jatuhnya ke sungai itu gimana? Ke sungai. Ke sungai. Berarti nggak sampai ke tanah ya? Enggak langsung ke sungai dia. Artinya nggak ada luka ini ya? Nggak ada luka memar atau apa? Ada satu, tapi mungkin keplekok. Itu kedalamannya berapa dari jembatan ke? Kalau kedalaman nggak dalam. Nah, mungkin karena mereka juga panik, karena juga saya ikut nolong gitu ya. Itu aja sih, takutan yang ya biasalah, udah jatuh kemudian di air gitu ya, panik. Jembatan yang memiliki panjang sekitar 20 meter ini baru dibangun 2 bulan. Ya intinya ya kalau nanti diperbaiki ya diperbaiki supaya lebih kuat lagi lah. Ya, jangan sampai terjadi seperti ini lagi gitu. Ya dari pihak lingkungan. Ya, Adanya kejadian tersebut, warga mendesak dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kualitas jembatan. Dede Ibin, Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat.
Berdasarkan keterangan saksi mata, kecelakaan lalu lintas terjadi sekitar pukul 10 pagi. Berawal dari mobil Sumbu 3 jenis tronton pembawa alat berat melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi saat di turunan jembatan Pamuruyan Cibadak. Diduga tronton tersebut mengalami remblong lalu menabrak 2 mobil minibus dan 1 angkot di depannya. Sementara itu dari arah berlawanan melaju sebuah truk wingbox dari arah Sukabumi menuju Bogor dan tak terhindarkan karena tronton pembawa alat berat melaju kencang hingga akhirnya bertabrakan. Ya kaget soalnya kan itu alat berat, makanya saya menghindar mobil jadi miringin kayak gini. Kalau nggak miring, adu banteng. Adu banteng nggak ada apa-apa klakson gimana? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Kejadiannya waktunya jam berapa Kang? Setengah 10-an Pak. Setengah 10. Ya. Itu Kang gimana ceritanya? Ada nabrak angkutan umum sama mobil-mobilnya? Orang udah nabrak dari atas Pak. Udah nabrak dari atas? Oh, dari atas. Oh berarti sempat keseret ya? Sempat keseret. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun seluruh badan jalan sempat tertutup ke 5 kendaraan, hingga arus lalu lintas Sukabumi-Bogor terhenti mengakibatkan kemacetan. Saat ini polisi telah mengevakuasi mobil minibus, sementara 2 kendaraan lainnya masih berada di lokasi. Kami sedang melakukan penyelidikan di TKP, mencari dugaan awal, namun sementara info dari masyarakat sekitar yang melihat kejadian terjadinya gagal pengereman ya kendaraan trailer dari arah Bogor menuju ke Sukabumi. Ya, Bang, berapa kendaraan yang terlibat saat kecelakaan ini, Bang? Saat ini yang terlibat kendaraan 5 kendaraan ya, 2 Sumbu 3, 3 mobil minibus. Ya, kejadian ada korban, Bang? Sementara belum ada korban jiwa, kami juga masih mendata. Untuk memperlancar arus lalu lintas, petugas memberlakukan buka tutup arus kendaraan di lokasi. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat atau akrab disapa Kang Deddy Mulyadi kepada wartawan. Di sela-sela kehadirannya dalam sidang paripurna hari jadi Kabupaten Indramayu di DPRD Indramayu, Jawa Barat. Gubernur mengatakan bahwa imbauan donasi Rp1.000 sehari bagi masyarakat Jawa Barat untuk membantu meringankan masyarakat kurang mampu di Jawa Barat itu tidaklah diwajibkan. Donasi Rp1.000 sudah mulai dilakukan di lingkungan sekolah, sementara hasil donasi akan digunakan untuk membantu warga. Ibunya, ayahnya ngambil ikan di... Kalimat nolak itu kalau diwajibkan baru nolak. Nah ini nggak ada kewajiban kok. Ini ajakan bagi RT RW, bagi desa dan kelurahan, bagi Pak Bupati, Pak Wali Kota untuk bersama-sama warganya menyelesaikan problem sosial warga. Ya kan, yang begitu bukan baru. Ada beas perelek itu hampir sama, jimpitan, gerakan sehari 1000, banyak sekali. Jadi di Jawa Barat bukan hanya hal baru, itu sudah berlangsung di seluruh desa. Dan yang sudah berlangsung itu berjalan. Ini pemahaman orang, dikiranya uang itu dikumpulin oleh gubernur. Nah itu kan salah. Kenapa ini harus dirubah? Gubernur Jawa Barat menambahkan bahwa uang hasil donasi dari masyarakat Jawa Barat nantinya akan digunakan untuk membantu dan meringankan warga maupun pelajar di Jawa Barat yang tidak mampu. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Dalam peristiwa pencurian yang terjadi pada tanggal 28 September silam dan sempat rekam kamera pengawas tersebut, tampak FA dan AL yang mengendarai sepeda motor mendekati 1 unit sepeda motor yang terparkir di depan sebuah ruko. Hanya dalam waktu kurang dari 30 detik, pelaku AL yang merupakan anak sambung FA dapat membobol kunci kontak dan membawa lari sepeda motor korban. Sementara sang ayah sambung, FA, langsung mengiringi AL dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa.
Meski demikian, video aksi pencurian yang sempat viral di media sosial mengakibatkan ruang gerak kedua pelaku menjadi sempit hingga memudahkan polisi untuk meringkus keduanya. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Abdul Rahman menjelaskan, FA dan AL merupakan 2 dari 5 pelaku pencurian yang dibekuk oleh polisi sepanjang September hingga awal Oktober ini. Ini berlangsung dari sepanjang bulan September sampai dengan Oktober. Hari ini kita melaksanakan pengungkapan dengan jumlah tersangka ada 5 orang, kemudian jumlah barang bukti ranmor yang kami sita itu ada 17 unit. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 17 unit sepeda motor yang sebelumnya dicuri para pelaku di sejumlah lokasi di Kota Bandung dan Cimahi. Akibat perbuatannya tersebut, para pelaku akan dijerat dengan pasal 363 dan 480 KUH Pidana tentang pencurian pemberatan dan penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun dan 4 tahun penjara. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Langkah ini dilakukan agar makanan yang dikonsumsi siswa di sekolah terjamin kebersihannya dan aman untuk dikonsumsi. Program pembinaan ini akan dilakukan bertahap di seluruh kabupaten dan kota. Targetnya, semua SPPG di Jawa Barat sudah tersertifikasi pada tahun depan. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, kedepannya seluruh SPPG di Jawa Barat harus memiliki sertifikat higienis dan sanitasi SLHS, dan jika terbukti tidak memiliki sertifikat akan dikenakan sanksi penutupan. Ya, kita makanya nanti diwajibkan. Saya yakin masih nggak semua, bahkan mungkin baru 10%, 20% yang punya SLTH. Makanya nanti ketika kumpulkan, semua wajib mempunyai sertifikasi sterilisasi, sehingga semua terjamin tidak ada lagi yang keracunan. Kalau ada SPPG yang tidak mempunyai sertifikasi tersebut, kita tutup. Dalam peninjauannya, Wali Kota Sukabumi bersama Wakil Wali Kota dan Satgas Makan Bergizi Nasional melihat langsung proses pengolahan, penyajian hingga pendistribusian makanan. Wali Kota menekankan pentingnya pelaksanaan program yang mengacu pada standar Badan Gizi Nasional, mulai dari seleksi bahan baku, kebersihan dapur, hingga higienitas para petugas. Wali Kota Sukabumi Ayap Zaki menekankan peran penting instansi teknis seperti Dinas Kesehatan dan DKP 3 untuk secara berkala melakukan uji kandungan pestisida pada bahan pangan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya pembinaan terhadap petani dan pemasok lokal agar kualitas produk tetap terjaga. Agar produk ini tidak hanya bergizi namun aman dan sehat. Karena itu setiap SPPG wajib memiliki sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Monitor terhadap 41 dapur yang sekarang baru berjalan 35. Supaya ada standar operasional SOP bagaimana proses MBG di Kota Sukabumi. Ini semua saya minta supaya menghindari terjadinya keracunan atau kesalahan prosedur kerja, ya, sehingga memperkecil kesalahan, sehingga harus ada standar operasional. Sementara itu, Mitra BGN SPPG Kelurahan Karangtengah Ari Pujianto mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini melayani sekitar 3.000 penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, bayi, balita, dan pelajar, dengan seluruh bahan pangan berasal dari produsen lokal Sukabumi. Kita punya koperasi, Pak. Kita ikut standar aja. Jadi BGN ini dapur nggak mau tahu. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada masalah, koperasi yang disalahkan. Jadi BGN tuh dapur hanya menerima bahan bakunya.
Nanti Bapak bisa lihat. Tetap produk lokal, Pak. Nah, semuanya tadi punyanya Pak Wali aja sudah tempe tahu masuk. Kita Pemerintah Kota Sukabumi telah membentuk Satgas untuk melakukan pengawasan terhadap 41 SPPG yang direncanakan dan saat ini 35 diantaranya sudah beroperasi. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Gue ada nih. Kurang berapa? Kurang 15 lagi. Ini kurang berapa? 10. Inilah video amatir warga saat pelaku parkir liar meminta uang parkir mobil kepada konsumen rumah makan di kawasan Jalan Balong Gede, Kota Bandung beberapa waktu lalu. Di akhir video terlihat bukti parkir yang ditulis tangan oleh pelaku dengan nominal Rp30.000. Tarif parkir tersebut sontak membuat konsumen kaget. Kejadian ini memang kerap terjadi di Kota Bandung dan membuat resah warga dan juga wisatawan yang datang ke Kota Bandung. Video tersebut ramai di media sosial hingga akhirnya pelaku meminta maaf di Polsek Regol dan sudah membuat pernyataan tertulis tidak mengulanginya kembali. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Haji Erwin, mengatakan pelaku parkir liar harus ditindak tegas untuk mencegah hal tersebut kembali terulang. Sesudah kejadian kemarin, saya akan menginstruksikan kepada Perhubungan tidak ada lagi surat pernyataan ya untuk permintaan maaf. Saya minta kepada Disub untuk memproses orang yang melakukan pungli dan saya minta kepada pihak kepolisian untuk tindak tegas, jangan sampai lagi ada permohonan pernyataan maaf gitu. Karena ini sudah berulang-ulang. Seperti inilah kondisi sampah yang menumpuk di kawasan Pasar Ciroyom, Kota Bandung. Selain kondisi sampah yang telah menumpuk dan bau tak sedap, sebagian sampah meluber. Menurut petugas kebersihan Pasar Ciroyom, sampah tidak diangkut selama 1 bulan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan sistem dari ritase ke tonase pengangkutan sampah tersebut untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir. Ada pengurangan jumlah volume pengangkutan sampah. Biasanya dalam 1 hari ada 2 kali pengangkutan sampah, namun saat ini hanya 2 kali dalam 1 minggu. Penumpukan sampah ini ya intinya tidak ada pengangkutan dari pihak DLHK karena ada perubahan sistem dari ritase menjadi tonase, akhirnya ada keterbatasan pengangkutan. Seperti itu saya menurut infonya. Biasanya tidak seperti ini, udah lama saya 20 tahun di sini belum pernah terjadi seperti ini. Penumpukan sampah tersebut dikeluhkan oleh warga sekitar, dikarenakan menimbulkan bau tak sedap, seperti yang dialami Putri, salah satu pedagang di Pasar Ciroyom. Terganggu, banyak belatung, pembeli jadi berkurang. Oh, pembeli jadi berkurang gitu. Ini emang udah berapa hari ini, Teh? Seminggu kemarin, cuman ada mobil dua gitu. 2 mobil dalam 1 minggu. Oh, dalam 1 minggu? Tapi udah hampir sebulan ya itu. Hampir sebulan kayak gininya. Warga berharap tumpukan sampah yang menyebabkan bau tak sedap ini bisa segera diangkut. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Inilah macan tutul yang berada di Hotel Adugrah di Jalan Padasaluyu, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Macan tutul ini ditemukan di kamar 101 yang berada di lantai 2. Untuk keamanan proses evakuasi, petugas gabungan membius macan tutul lalu memasukkannya ke dalam kandang besi. Proses evakuasi ini berlangsung hampir 3 jam dengan melibatkan tim gabungan dari kepolisian, BKSDA, dan petugas pemadam kebakaran.
BKSDA Jawa Barat mengatakan pihaknya masih menelusuri asal-usul satwa tersebut dan belum bisa memastikan apakah macan tutul ini lepas dari Lembang Park Zoo atau dari habitat alaminya. Saat ini, satwa ini dalam kondisi aman dan selanjutnya akan dilakukan observasi kesehatan dan identifikasi. Secara kronologis tadi sudah disampaikan oleh Bu Kapolsek bahwa ada laporan dari masyarakat dan masuk laporan ke kami pukul 8 secara resmi ke call center, kemudian tapi kawan-kawan di seksi sudah mendapatkan itu lebih awal. Jadi tim WRU dari Seksi Konservasi 3 Bandung sudah meluncur lebih dulu dan pada saat ini seperti disampaikan evakuasinya sudah dilakukan selama 3 jam ya. Ya, jadi untuk tindakan selanjutnya kami akan lakukan observasi terlebih dahulu karena bagaimanapun ini satwa liar, dia pun akan mengalami stres sama seperti kita ya. Bangun dong. Keberadaan macan tutul di dalam kamar hotel pertama kali ditemukan oleh penjaga hotel. Awalnya sekitar 6:30 itu posisi macannya itu turun dari lantai atas, terus masuk ke kamar 101, terus saya keluar, masuk lagi udah di atas lagi. Itu munculnya dari arah mana? Dari atas, lantai atas. Emang ada lubang terbuka atau gimana dari atas? Di atas enggak terbuka. Berarti curiganya cuman dari pintu itu yang belakang itu kan terbuka. Dari belakang ya? Iya, yang dari bawah ke atas berarti? Iya. Setelah berhasil ditangkap, macan tutul diserahkan ke BKSDA dan akan dibawa ke Lembang Park Zoo untuk dilakukan observasi dan selanjutnya dibawa ke Pusat Penyelamatan Satwa di Sukabumi. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.